Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah. Shalom Bapak Ibu Jemaat, kita akan bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Roma pasal yang kedua ayat 17 sampai 29. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami sekalian pada saat ini untuk membaca, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, memahami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diberkati oleh Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang kedua ayat 17 sampai 29 di bawah judul perikop Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, nas kita hari ini Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 tidak bisa terlepas dari ayat sebelumnya, ayat yang pertama sampai 16, di mana nas ini berbicara tentang teguran ataupun koreksi yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma, di mana mereka atau umat
yang ada di Roma sangat meninggikan hukum Taurat dan sunat. Tetapi dalam prakteknya masih tidak sesuai. Dengan artian lain, ajaran dan perbuatan mereka itu tidak konsisten. Apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Paulus mengoreksi bahwa hukum Taurat itu bukan hanya sekedar untuk diketahui saja. Hukum Taurat itu bukan juga hanya untuk mengajar orang lain. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu menjadi penuntun, menjadi pengajar, baik bagi orang lain, terlebih bagi diri sendiri. Hukum Taurat itu menjadi penuntun, menjadi pengajar, baik bagi orang lain, terlebih bagi diri si pengajar itu sendiri. Paulus juga mengoreksi tentang sunat. Kita melihat apa itu sunat. Sunat adalah tanda bahwa seorang sudah terhisap dalam perjanjian dengan Allah. Bisa Bapak Ibu lihat di kamus Alkitab. Dikatakan bahwa sunat itu berguna bila umat mentaati hukum Taurat. Dan sunat tidak hanya sekedar lahiriah, melainkan sunat itu di dalam hati. Artinya, bagaimana adanya ketulusan hati ketika menjadi pengikut Allah, untuk menjadi seorang pelaku firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini kita dapat belajar. Dari nas ini kita dapat belajar bahwa yang pertama, kebenaran firman Allah tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan kita saja, melainkan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Allah, kebenaran firman Allah tidak hanya sekedar kita tahu. Ya, kita tahu tentang bahwa kita harus beribadah setiap hari Minggu, atau kita diajak untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Itu tidak hanya sekedar berada di dalam Alkitab menjadi suatu peraturan yang tertulis saja, melainkan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Allah tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan yang ada di dalam otak kita, melainkan harus kita lakukan agar apa yang kita ketahui sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi hal yang pertama, kebenaran firman Allah tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan yang ada di kepala, yang ada di otak kita, melainkan harus kita lakukan di dalam perbuatan keseharian kita. Banyak yang kita ketahui dengan kebenaran firman Allah ini. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, firman Allah itu seperti seseorang yang mengarahkan jari tangannya ke orang lain. Satu jari ia arahkan kepada orang lain, tetapi ada 3 jari yang mengarah kepada dirinya sendiri. Artinya, firman Allah itu tidak hanya untuk mengajar atau mengingatkan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Jadi hati-hati kalau kita menegur, kalau kita menasehati orang lain. Jangan-jangan kita juga melakukan hal yang sama. Karena firman Allah ini adalah mengingatkan orang lain, sekaligus juga mengingatkan diri sendiri. Jangan menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, hati-hati agar tidak menjadi batu sandungan bagi kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaat, atribut-atribut Kristen seperti salib dan sebagainya, entah itu kalung salib, entah itu anting salib, entah itu salib yang ada menjadi pajangan di rumah kita, itu bukan menjamin bahwa seseorang ataupun kita adalah orang Kristen yang sesungguhnya.
itu tidak menjamin. Atribut-atribut Kristen itu bukan menjamin kita atau seseorang adalah orang Kristen yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah Kristen yang sesungguhnya. Atribut-atribut yang dipunya, apapun yang dipunya yang bisa kita lihat, itu tidak menjamin ia adalah orang Kristen yang sejati. Melainkan apa yang ia lakukan dalam kehidupannya sesuai tidak dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjamin dia dalam atau menjamin kita menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari seperti Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Roma untuk menyunat. Tidak hanya sekedar menjadi tanda, tidak hanya sekedar dilakukan secara lahiriah, melainkan mari kita menyunat hati kita. Yaitu kita membersihkan hati, membersihkan pikiran kita dari motivasi yang salah dalam mengikuti Kristus atau dalam melakukan kehendak Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa menjadi saksinya, memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menyunat hati kita, membersihkan hati, pikiran kita dari motivasi yang salah dalam mengikut Kristus, agar kita bisa menjadi saksinya di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Apapun yang boleh kami mengerti, kami pahami, boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menjalankan tugas peranan kami dalam dunia ini, yaitu menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi PI yang ada di Niang Nyaling sana. Diberkatilah pekabaran Injil yang ada di sana. Biarlah pekabaran Injil ini boleh maju. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan pekabaran Injil boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh mengabarkan sukacita Injil kepada setiap orang yang ada di sana. Sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka sukacita dan semangat. Biarlah PI yang ada di Niang Nyaling boleh semakin bertumbuh, boleh semakin maju, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang menjadi pengikutnya Tuhan yang ada di sana. Biarlah mereka semakin diberkati oleh Tuhan, biarlah mereka semakin bertumbuh dalam iman pengharapan yang kokoh, yang kuat hanya di dalam Tuhan saja. Bahkan dalam masa sulit dalam kehidupan mereka, mampukan mereka untuk senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan saja. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berkati mereka dalam hari-hari kehidupan mereka. Apapun yang mereka perlukan, mari Tuhan Engkau mencukupkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya PI yang ada di Niang Nyaling sana semakin eksis, semakin kelihatan, dan nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan dari sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekalian jemaat-Mu, diberkatilah kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah di masa sulit pandemi COVID-19 ini mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.